Halo, dalam video ini saya ingin menunjukkan kepada Anda cara membuka kunci bootloader di Samsung Galaxy A32 Anda. Jadi jika Anda ingin membuka kunci bootloader di ponsel ini agar bisa melakukan beberapa perubahan yang tidak diizinkan, seperti misalnya menginstal custom recovery, memasang custom ROM, atau melakukan hal lainnya, maka prosesnya akan cukup mudah. Ingat bahwa tindakan ini bisa membatalkan garansi Anda, dan jika masa Anda sudah siap untuk memulai, mari kita masuk ke pengaturan. Dan hal pertama yang sangat penting adalah pastikan Anda terhubung ke Wi-Fi, karena tanpa koneksi Wi-Fi, Anda tidak akan bisa membuka kunci bootloader. Membuka kunci bootloader membutuhkan pengiriman beberapa informasi ke server Samsung. Jadi, mari kita masuk ke pengaturan, lalu koneksi, kemudian Wi-Fi. Pastikan Wi-Fi dalam keadaan aktif, dan jika Anda belum terhubung ke jaringan manapun, sambungkan dan klik sambungkan. Sekarang kita akan membuka opsi pengembang. Jadi untuk melakukannya, gulir ke bawah di halaman utama pengaturan sampai Anda menemukan tentang ponsel. Dan sekarang cari informasi perangkat lunak. Jadi klik di sini, lalu ketuk nomor build sebanyak 7 kali. Jika Anda memiliki kunci layar yang diatur di ponsel Anda mungkin perlu memasukkannya sekarang. Sebaiknya juga hapus akun Google Anda jika ada, dan cadangkan data Anda, karena mengaktifkan pembukaan kunci bootloader akan menghapus semua data di ponsel Anda. Jadi mencadangkan data sangat disarankan agar Anda tidak kehilangannya. Dan yang kedua, menonaktifkan akun Google yang bisa Anda lakukan di menu akun dan cadangan, lalu kelola akun. Dan jika Anda memiliki akun Google di sini, klik akun tersebut, lalu klik hapus akun, dan begitu juga nanti saat proses penyiapan. Setelah ponsel melakukan reset otomatis, Anda tidak perlu lagi melewati kunci FRP dan memasukkan akun Google untuk mengonfirmasi bahwa itu adalah ponsel Anda. Jadi sekarang setelah semua itu di bagian paling bawah, opsi pengembang seharusnya muncul karena kita sudah mengaktifkannya di bagian tentang ponsel. Klik pada opsi tersebut dan Anda akan melihat OEM Unlocking. Jika Anda tidak melihatnya, kemungkinan besar karena terhubung ke internet atau karena Anda telah terhubung ke internet setelah mengaktifkan opsi pengembang. Agar itu bisa berfungsi, Anda cukup merestart ponsel dengan menekan dan menahan tombol power dan volume bawah. Lalu klik restart dan masuk kembali ke opsi pengembang. Anda seharusnya melihat OEM Unlocking, cukup klik itu, lalu klik Enable, dan sekarang kita bisa mematikan ponsel kita. Jadi mari tekan dan tahan tombol power dan volume bawah, lalu ketuk power off. Setelah ponsel mati, Anda akan mendengar getaran kecil, dan sekarang kita harus menyiapkan kabel kita. Saya sarankan agar kabel tersebut dicolokkan ke komputer. Perangkat ini bisa dicolokkan ke pengisi daya, tetapi lebih baik menggunakan komputer karena peluang keberhasilannya lebih tinggi. Anda tidak perlu melakukan apapun di komputer, ini hanya bentuk perlindungan agar Anda tidak melakukannya secara tidak sengaja di saku Anda. Dan kita akan mendapatkan ke dalam mode tertentu. Jadi, jangan colokkan kabel ke ponsel Anda dulu, colokkan saja ke komputer dan mari kita mulai. Jadi sambil menekan dan menahan tombol volume atas dan volume bawah di ponsel Anda secara bersamaan, colokkan kabelnya. Anda seharusnya melihat layar biru seperti itu. Jika Anda tidak melihatnya, sambil tetap menahan tombol volume atas dan volume bawah, setelah kabel terpasang, terus tahan kedua tombol tersebut, dan mulai tekan juga tombol power. Akhirnya Anda akan melihat layar ini, dan sekarang tekan serta tahan tombol volume atas. Setelah layar mati, lepaskan tombolnya, atau dalam kasus saya, layarnya tidak mati, melainkan langsung beraksi. Unlock bootloader, Anda bisa lihat ponsel meminta itu, jadi jika Anda ingin membukanya, tekan tombol volume atas. Sekarang, ponsel akan restart 2 kali, jadi pertama-tama akan memberitahu Anda bahwa bootloader sudah terbuka. Mari tekan tombol power untuk melanjutkan. Sekarang, ponsel akan mulai menghapus semua data. Setelah itu, ponsel akan restart lagi, dan restart kedua ini mungkin akan memakan waktu cukup lama, jadi dibutuhkan sedikit kesabaran.
Setelah itu, bootloader ponsel akan terbuka. Jadi mari kita tekan tombol power lagi supaya prosesnya lebih cepat. Peringatan yang muncul itu akan hilang secara otomatis, tapi setelah setengah menit. Jadi sebaiknya tekan saja tombolnya untuk mempercepat prosesnya sedikit. Dan saya akan kembali lagi setelah ponselnya menyala ulang. Proses ini memakan waktu sekitar 5 menit, kadang-kadang bahkan lebih. Oke, sekarang ponsel saya baru saja menyala, jadi saya akan segera mengaturnya. Metro C, ponsel sudah terbuka kuncinya, tapi saya tetap akan mengaturnya. Sebaiknya tetap diatur, meskipun Anda akan segera memasang custom ROM, hanya untuk memastikan bahwa ponsel benar-benar sudah siap. Pengaturan, saya akan melakukan pengaturan tanpa Wi-Fi karena prosesnya lebih cepat. Jadi ponsel tidak mengambil semua data dari Google dan semacamnya. Jadi saya tetap melewati jaringan Wi-Fi karena saya sudah menghapus akun Google-nya. Kalau saya tidak menghapus akun Google, saya harus terhubung ke Wi-Fi untuk membuka perlindungan riset pabrik dan verifikasi Google. Ya, kamu bisa lihat prosesnya jauh lebih cepat tanpa Wi-Fi saat melalui pengaturan. Saya sudah selesai. Saya mau bisa klik selesai dan sekarang saya akan terhubung ke Wi-Fi, masuk ke opsi pengembang, dan memastikan bahwa bootloader ponsel sudah terbuka. Jadi mari kita masuk ke pengaturan koneksi dan Wi-Fi. Lalu pilih jaringan Wi-Fi mana saja yang ingin kamu hubungkan. Ngomong-ngomong, ada banyak video lain di channel ini tentang ponsel ini, seperti misalnya cara flash stock ROM, custom ROM, memasang custom recovery, serta mengunci bootloader jika kamu ingin menguncinya kembali. Sekarang mari kita masuk ke tentang ponsel, lalu ke informasi perangkat lunak, kemudian ke nomor build, klik 7 kali, lalu kembali 2 kali, dan gulir ke bawah ke opsi pengembang. Dan sekarang kamu bisa lihat OEM unlocking berwarna abu-abu dan di bawahnya tertulis bahwa bootloadernya sudah terbuka seperti yang bisa kamu lihat di sini. Jadi itu saja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.